Audio Jungle. Shalom Hora, selamat pagi buat kita semua Jemaat HKBP Delta Mas dimanapun berada. Kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah memasuki hari pertama di bulan Mei. Kiranya kita boleh menjalani hari ke depannya dengan penuh sukacita. Sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita di hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih dan penyertaan-Mu buat kami semua. Sampai pada pagi hari ini, kami dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya Bapa, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang Inang, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, di hari Kamis tanggal 1 Mei 2025, tertulis dalam 1 Timoteus 2 ayat 4. Pembacaan firman Tuhan dibacakan oleh anak remaja kita. Shalom, Nats Renungan Harian Kamis 1 Mei 2025 diambil dari 1 Timoteus 2 ayat 4. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam bahasa Batak didok, ai dipangidorohana do neng saluhut jolma malua jalasahan manada hasitongani. Amin. Amang Inang, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kitab 1 Timoteus pasal yang kedua ini merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang bersifat pribadi yang dialamatkan kepada Timoteus, yaitu Timoteus yang disebut oleh Paulus sebagai anak yang sah dalam iman. Secara khusus Paulus dalam suratnya memberi nasihat dan mendorong Timoteus untuk menggerakkan jemaat untuk menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur bagi semua orang, bagi raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Dengan mendoakan, sesungguhnya kita
kita sedang menunjukkan kepedulian dan kesaksian yang baik. Sebagaimana tertulis dalam ayat yang ketiga, dikatakan, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah. Ketika kita berdoa untuk semua orang, termasuk para pemimpin, akan menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan dan kasih Allah. Sebagaimana Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Sekalipun situasi pada waktu itu gereja menghadapi penganiayaan dan pertentangan dari penguasa Romawi dan para pemimpin agama Yahudi, Paulus menegaskan agar tetaplah menaikkan permohonan dalam doa dan ucapan syukur. Sebab mendoakan para penguasa, para pemimpin merupakan wujud pernyataan iman jemaat bahwa mereka juga makhluk ciptaan Tuhan yang lemah, yang perlu didoakan. Seperti diajarkan Yesus dalam khotbah di bukit, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amang inang jemaat terkasih, sebagai pengikut Kristus kita juga terpanggil untuk menaikkan permohonan, berdoa syafaat dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi sampai sekarang masih banyak di antara kita yang masih kurang dalam hal berdoa. Terlebih lagi kita lebih sering berdoa hanya bagi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita kasihi. Kita sering lupa mendoakan orang lain. Kerap kali doa kita lebih berfokus kepada tujuan kita sendiri. Namun renungan firman Tuhan buat kita saat ini secara rinci menjelaskan kita perlu berdoa untuk raja-raja, pembesar, artinya untuk pemerintah bangsa kita sendiri. Kita berdoa bagi mereka supaya mereka dapat memimpin dengan adil, agar Tuhan membuka hati mereka dan melakukan kebenaran, supaya mereka tidak menjadi penganiaya orang Kristen, memberlakukan hukum yang sama buat bangsanya, supaya kita dapat menjalani kehidupan yang damai dan tentram. Karena dengan kondisi yang aman dan damai, maka orang-orang percaya juga boleh beribadah kepada Tuhan, hidup saleh di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Karena hal demikianlah yang juga dikehendaki Allah agar semua orang diselamatkan. Oleh karena itu, kita tetaplah berdoa kepada Tuhan, mendoakan semua orang, pemerintah, masyarakat di tempat tinggal kita, dan berdoa bagi dunia, karena banyak orang yang membutuhkan kasih Allah agar semua orang berhak menerima keselamatan dan mengerti kebenaran. Oleh karena itu, mari kita sediakan waktu kita untuk berdoa untuk mereka semua, sehingga kita hidup tenang dan damai. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami di hari ini. Hikmat daripada Bapa yang menyertai kami, agar kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ajarlah kami agar kami selalu memakai setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami mohon kasih karunia-Mu dan belas kasihan buat kami semua. Semua pergumulan kami keserahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi yang sakit, Tuhan yang sembuhkan dan pulihkan kesehatannya kembali. Bagi yang sedang bergumul dan dalam masalah pekerjaan, dalam usaha, Engkau Tuhan yang beri pertolongan. Bagi keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Engkau berkati Bapa setiap kandungan para ibu, hingga suatu saat nanti Tuhan menjawab setiap kerinduan keluarga seturut dengan kehendak-Mu. Buat anak-anak kami yang sudah cukup umur, yang menantikan pasangan hidup, Engkau Bapa yang memberikan jodoh yang seiman, yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami semua, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dari keluarga,
ada yang sedang berkuliah dan sedang bekerja di luar kota. Ya Bapa, Engkau menyertai anak-anak kami semua dimanapun mereka berada. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Buat anak kami yang akan mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi negeri dan yang sedang menunggu hasil atau nilai ujian. Biarlah Engkau Bapa yang turut campur tangan dalam setiap proses anak-anak kami, sehingga apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang hari ini sedang merayakan ulang tahun kelahiran Amang Sintua Bisma Ngusong, Inang Elisa Meita Boru Siburian, dan anak kami Nathanael Christian Huta Barat. Kiranya umur panjang, kesehatan, dan berkat sukacita melimpah buat mereka. Ya Bapa, berkati juga Ina Naung Mabalu dan anak-anak yatim. Engkau Bapa yang menjaga, memelihara, dan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang melimpahkan damai sejahtera dan memberkati semua pemimpin-pemimpin kami, agar mereka mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, menjadi negara yang maju dan sejahtera. Berkati juga Bapa semua gereja-Mu yang ada di dunia ini. HKBP menjadi saksi kebesaran nama-Mu, menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami Bapa untuk selalu mengucap syukur dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin.